kumaha baraya Sunda kabehana nu mulai lengit tapi balik hiji ngamu memulai dari siapa? Dari diri kita. Kita jangan ngaku aja orang Sunda, tapi kita harus mengakui kesundaan dan kita harus berlaku kesundaan. Sebab pepatah kuno dulu mengatakan ngaji kudu kaharti, ngaguru kudu ketemu. Yang artinya ketika kita belajar harus benar-benar belajar yang harus kita ngerti. Kalau kita mencari guru harus benar-benar guru yang benar. Kudu ketemu guru yang benar-benar berilmu. Edukasi, kultur, religi, pendidikan, agama, budaya, subhanallah. Kita di situ akan berpikir 3 deh. Usia kita 3 hari. Kemarin, hari ini. Daing lusana. Coba kalian berpikir usia kalian tuh ber3 hari. Wah, gue nih hari ini nilai gue jelek, bagaimana caranya besok gue harus bagus sebelum gue mati. Wah, bagaimana caranya ini besok lebih bagus lagi nilai gue supaya gue bisa berhasil. Gue bisa nyenengin orang tua, gue pengen bakti banget sama orang tua. Soalnya usia gue 3 hari, bagaimana caranya gue ibadah harus kuat. Gue harus berbagi sama teman, harus sodako sama ini. Tuh. Udah berani belum kita menerangkan pada diri kita itu usia 3 hari, itu budaya. Seperti tadi yang saya katakan, intinya ngaji kudu kaharti, ngaguru kudu. Oh iya. Tuh deh ya. Tanya lagi. Naon wae anu jadi kekuatan dina ngadorong pertumbuhan budaya bararea. Filternya itu adalah remaja. Usia kalian ini. Usia masih. Karena apa? Masa remaja adalah masa yang masif, yang gampang terkontaminasi. Ada anak baru sekolah masuk, baru udah beda kultur, udah beda budaya. Besok kita ini yuk, kita apa namanya? Kalau nongkrong malam apa namanya itu? Dinner. Ayah kita sudah diajarin dinner. Ngendong durangnya, orang-orang ngeliwat. Lebih asik kan? Sosokan dinner. Artinya apa? Kita tidak bisa memfilter. Jadi teman-teman remaja harus bagaimana caranya untuk mampu memfilter. Filterisasi. Apalagi Kerawang. Domainnya itu luar biasa. Pabrik aja hampir 1000 lebih. Dari daerah mana aja datang. Dari negeri mana aja datang. Apakah negara mereka itu bagus kebudayaannya? Tiba-tiba kita ikutin. Lihat kayak lelaki-laki pakai anting kanan kiri, hidung pakai ditindik-tindik kayak sapi lagi mau bunting. Segala badan di apa namanya di tato-tato itu kayak orang apa mau pelukis seperti apa. Nauzubillah min dzalik. Ingat, cari itu nggak ada sekali itu kekuatan kaitannya manjalla yasfahu indahu ila diijni. Ya lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna min syai'in min ilmihi illa bimasa. Cari. Ada kaitan itu di budaya. Makanya untuk pintar jangan takut. Ya saya walaupun tinggal di kali begini karena apa mau nyari ilmu, mau pintar. Itu naik filter, kekuatan filter. Kita filternya itu adanya di usia remaja. Karena psikologi menurut psikologi remaja itu rasa ingin tahunya tinggi. Akibat kanggo bararea Sunda ngeunaan kaayaan budaya Sunda anu mulai leungit, positif atau negatif. Itu sangat berfungsi sekali buat bukan saja buat manusia, buat bumi juga, terus buat alam juga. Kenapa? Fungsinya saya katakan sangat berfungsi sekali. Kalau kita ada di Quran, kita harus belajar dan mengetahui tentang apa itu asmaul husna, wal awalu sampai wal akhir. Awal akhir. Peradaban budaya Indonesia adanya di Sunda Nusantara, berarti orang Sunda.
budaya bukan? Peradaban manusia pertama kali ada di Sunda, Nusantara. Belum ada itu negara-negara lain. Adanya di mana? Di Candi Jiwa. Pada abad keberapa? Abad keempat. Lebih tua dari Borobudur, abad keempat sebelum Masehi. Peradaban manusia dimulai Dari Candi Jiwa. Itu ada namanya manusia suku Buni. Dia membuat pernik-pernik, tiba-tiba bagus, dituhankan. Dia melihat kamu batu cetet nyala, dituhankan. Weng doang daweng prapat Cina agung grandal grindel tau baglan tau co. Ya kan? Terus dia bisa apa? Bisa loncat. Oh, bisa loncat, dituhankan. Santi nakal Itu peradaban manusia. Belum mengenal adat istiadat, masih primitif. Dia merasa kita merasa dimusuhi sama dia. Wah, mau begini makan, masih primitif. Lama-kelamaan punya proses nalar budaya yang tinggi. Masa itu agama hingga kemudian Al-Quranul Karim terakhir dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lengkap deh kalau misalnya kita berbudaya, pasti beragama kita juga nyambung. Tapi cuma agama doang tanpa mau mengiblatkan budaya, hancur. Tuh. Dek, pertanyaanmu jawabannya sama. Kekuatan kita, hati, pikiran, kekuatan berpikir, dan kekuatan harus dimulai. Agar apa? Agar tetap kebudayaan itu terjaga, agar tetap kebudayaan itu lestari, agar tetap kebudayaan itu menjadi bukan seperti. Intinya dari wal awalu hingga wal akhir. Kebudayaan yang kalau harus kita memulai sekarang secara tidak langsung, nanti di endingnya pasti ada budaya. Mulih setiap saat, setiap detik, setiap waktu berbuat senyum sebuah ibadah. Pakai kopiah, ciri khas ibadah. Berkata satu, kebaikan. Karena apa? Itu dilahirkan oleh kebudayaan. Agama hanya sebagai penguat. Kerukunan lah, rukun umat beragama. Ini peristiwa, jadikan ini peristiwa, jadikan ini sejarah, jadikan ini sebuah awal, dan jadikan ini sebuah kerangka, dan jadikan ini sebuah pengalaman batin, pengalaman baik untuk teman-teman semua, adik-adik semua, untuk mampu mempertahankan kebudayaan kita. Seperti itu. Saya aja yang orang Jogja aja mau kok memuliakan agama Sunda. Dan bahkan saya menjadi ketua Dewan Kesenian Karawang. Siapa itu Dewan Kesenian? Dewan Kesenian itu adalah lembaga ketahanan adat. Orang-orang tua tuh cium tangan sama saya, kakek-kakek, nenek-nenek. Karena apa ya? Saya penyelamat penjaga adat. Jadi adek bicara tentang kebudayaan sama saya nggak salah. Karena apa ya? Emang bidang saya. Tadi wal awalu di Karawang, wal akhiru ada di Karawang. Sejarah mengatakan Gunung Sanggabuana adalah gunung yang menyangga ini bumi. Bumi itu adalah buan. Buana ini bicara filosofi nih. Sangga adalah menyangga. Ini gunung nih ada di bumi. Jadi paku buminya bumi itu adalah Gunung Sanggabuana. Sanggabuana ada di mana? Loji itu di mana? Karawang. Karawang itu di mana? Jawa Barat. Jawa Barat itu apa? Sunda. Peradaban pertama kali agama Islam masuk di Indonesia kemana dulu? Di mana? Pura Dalam. Siapa yang mendatangkan? Kok Sekuro? Laksamana Cengko Cina. dari negeri Cina. Dia seorang saudagar. Dia berniaga
mendarat di Pura Dalam, lalu dia ke Cirebon membangun mercusuar. Tahu mercusuar? Tanda. Dia balik lagi ke negeri Cina, kembali lagi dengan Syekh Kuro yang menyebarkan umat beragama Islam. Pada saat itu zaman Hindu, zaman Buddha. Selesai sudah. Si ini dulu Laksamana Cengko dulu. Kebudayaan Sunda biasa diklasifikasikan dina dua kelompok nyaeta kelompok kebudayaan klasik serta kebudayaan Sunda modern. Klasik dan modern. Memang ada dua sisi yang berbeda. Sama tapi beda. Ketika modern itu udah dikategorikan kalian sudah bisa membuat cerpen, cerita-cerita pondok. Kalau itu dari kesusastraannya itu udah modern. Kalau klasik itu masih dongeng, cerita-cerita dongeng, mitos itu tuh klasik. Modern itu udah story, udah cerita, ya kan? Nah, terus kemudian secara estetik kehidupan dengan ragam kebudayaan, kayak misalnya berpakaian. Ya sekarang kalian berjilbab seperti ini. Dulu Indonesia nggak ada berjilbab seperti ini. Tanya emak kamu atau kakek kamu atau karukun kamu, ada nggak yang pakai jilbab begini orang Indonesia? Atau kebudayaan orang Sunda Nusantara atau orang Sundanya? Bahkan orang Sunda dulu, maaf, kebudayaan dulu berpakaiannya karena lahirnya modern cuman sampai kemben sini nih. Ini yang ditutup pakai kain. Di sini susu, maaf ya, buka. Itu asli kebudayaan Sunda Nusantara dulu. Seperti Bali. Kamu jangan takut untuk melihat hal seperti itu ya. Itu anggap aja sebagai sex education. Dia cuma hanya batas begini nih. Susunya kebuka. Kamu bisa search atau bisa tanya ke Mbak Google Bali 19 Bali 1940-an. Jadi cuman susu payudaranya aja yang kelihatan, ini ditutup. Dia berdagang, dia jualan. Itu masih mending ya, sebelumnya kan juga pada telanjang ada ini. Peradabannya kan dari sana. Dia bisa menutup dengan kulit kayu. Iya kan? Dan bahkan pakai daun pisang atau daunan atau apa. Seperti itu, Neng. Ayo, tos. Iya ya, Dik. Sim kuring gaduh kata nu kasar, gaduh bahasa nu teu pantes, nyampurannya. Nya. Bugia nu alus, nu sae tiasa dicepeng, nu goreng patut tiasa dipicin. Bugia manfaat dunia ayah. Sukses. Ingat 3 hari lo hidup. Umur. Jaga. Besok. Kemarin, hari ini, dan besok. Jangan bicara lusa mah panjang, cita-cita. Sakitu wawancara ngeunaan pakumbuhan balarea Sunda dina bidang kabudayaan maju atawa henteu. Menta hapunten kana kakurangan sarta nuhun kana perhatiana. Sampurasun. Wassalam.